semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tishalwati Rahmat dengan NPM 205030117, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks cerita sejarah pribadi untuk melengkapi tugas mata kuliah praktik dan pembelajaran komunikasi lisan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Titi Nurhayatin dan Ibu Destin Fatin Fauziah SPD MPD. Apa itu teks cerita sejarah pribadi? Teks cerita sejarah pribadi atau yang kita kenal dengan autobiografi merupakan teks yang berisi atau menjelaskan peristiwa yang merupakan fakta yang kita alami dari kecil hingga sekarang. Adapun perbedaan dari teks cerita sejarah pribadi dengan biografi adalah untuk biografi itu sendiri ditulis oleh orang lain dan biasanya teks tersebut ditulis ketika yang bersangkutan telah tiada. Lalu untuk teks cerita sejarah pribadi sendiri itu ditulis oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Adapun perbedaan teks cerita sejarah pribadi dengan pengalaman adalah pengalaman sendiri merupakan kejadian yang diceritakan hanya satu kejadian saja yang dialami tersebut, sedangkan untuk teks cerita sejarah pribadi itu menjelaskan rangkaian kejadian dari masa kecil hingga sekarang. Namaku Yati Shalwati Rahmat, lahir di Bandung pada tanggal 21 Desember 2001, anak bungsu dari 4 bersaudara, memiliki hobi memasak dari kecil dan bercita-cita menjadi seorang chef di masa depan. Saat usia menginjak 3 tahun setengah, aku sudah memasuki TK di TK Raudatul Jannah selama 2 tahun dan masuk sekolah dasar pada umur 5 tahun setengah di SD Negeri Cicalengka 02. Benar sekali. Masuk SMP swasta Islam di SMP Ma'arif Cicalengka. Lalu mengambil jurusan MIPA pada saat masuk SMA di SMA Negeri 1 Nagreg dan mulai aktif kembali di organisasi OSIS selama 2 periode. Jabatan dimulai dari mengemban tugas di bidang pendidikan dan sosial budaya pada tahun pertama dan menjadi bendahara pada 1 periode akhir. Bermimpi untuk bisa kuliah di jurusan Tata Boga dan menjadi seorang chef, membuat tekad yang kuat saat mendaftar SNMPTN dan SBMPTN di tahun 2019 dengan memasukkan jurusan Tata Boga di pilihan 1 dan 2. Namun sayang sekali, karena tak berjodoh, aku pun ditolak. Dinasehati harus mengambil sejalur dengan jurusan saat SMA, akhirnya mencoba mendaftar PMDKPN dengan jurusan teknik kimia. Tapi sepertinya kembali tak berjodoh, karena Politeknik pun kembali menolak. Ditolak banyak perguruan tinggi, akhirnya membuatku memilih untuk gap year. Ucapan-ucapan orang-orang tentang udah lulus ya, kok nggak kuliah? Atau kenapa berhenti dulu, kan sayang? Atau sekarang kuliahnya gimana? Cukup membuat patah hati yang mendalam. Selama 1 tahun mulai mencari kesibukan dengan belajar dan mencari uang, dari berjualan hingga menjadi admin di tempat bimbel. Waktu yang tak terasa hingga waktu bertempur pun telah kembali berjuang di SBMPTN 2020 dengan lokasi gedung kedokteran Unpad dan segala protokol kesehatan yang dilakukan, mengambil jurusan manajemen industri catering di salah satu PTN di Bandung. Takdir kembali menguji, karena untuk kesekian kalinya aku kembali ditolak oleh jurusan yang sama dan oleh PTN yang sama. Kembali mencari harapan, daftar ke beberapa PTS di Bandung dan di luar Bandung, dari Stipar hingga ITL, Trisakti Jakarta. Semua lolos, namun perizinan orang tua tak merestui untuk kuliah di kampus tersebut. Hingga akhirnya orang tua menyuruh untuk daftar ke Universitas Pasundan dengan jurusan keguruan pendidikan bahasa Indonesia. Maka jadilah sekarang mahasiswa Universitas Pasundan. Karena belum tentu yang kita tidak mau
adalah buruk untuk kita dan yang kita mau adalah yang terbaik untuk kita. Jalani saja dan nikmati takdir yang telah Tuhan berikan. Struktur dari teks cerita sejarah pribadi, yang pertama itu ada orientasi atau bagian awal atau pengenalan dari cerita tersebut. Lalu yang kedua ada rangkaian kejadian atau insiden yang merupakan rekaman peristiwa atau cerita sejarah pribadimu sendiri. Lalu yang ketiga ada komplikasi atau merupakan puncak dari suatu masalah yang diceritakan ketika seseorang itu mendapatkan prestasi yang tinggi atau bagian-bagian menarik dari kejadian hidupnya yang dijadikan sebagai puncak dari cerita tersebut. Lalu yang terakhir ada resolusi atau merupakan penyelesaian masalah dari masalah puncak tadi. Ada pula kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah pribadi. Yang pertama itu penggunaan dari pronomina atau kata ganti nomina atau kata ganti benda yang dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Lalu yang kedua itu ada frasa adverbia atau kelompok kata yang dibentuk oleh keterangan sifat. Dalam ininya frasa adverbia tersebut bersifat modifikasi atau koordinatif. Yang ketiga itu ada verba material yang merupakan kata kerja imbuhan yang mengacu pada tindakan fisik. Dan yang terakhir ada penggunaan konjungsi temporal yang merupakan kata penghubung yang berhubungan dengan waktu. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat membedakan mana itu teks cerita sejarah pribadi dan mana itu biografi? Apakah sudah paham dan dapat membuat cerita teks sejarah pribadimu sendiri? Semoga dapat ya. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi teks cerita sejarah pribadi. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kesalahan dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Titi Nurhayatin MPD dan Ibu Destin Pati Fauziah SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Praktik dan Pembelajaran Komunikasi Lisan telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai teks cerita secara pribadi ini sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.